Lesu. Kini Diandra dirawat di dalam ruang pasien. Dia tampak lesu, bahkan wajahnya sedikit pucat. Wanita itu disatukan ruangannya dengan Outnall. Dia tidak suka terpisah dan sudah biasa mereka melakukan hal seperti itu. Selain lebih praktis, rasanya juga lebih nyaman. Mama sakit, kenapa mama gak bilang? Ucap Emily yang duduk sambil menggenggam tangan mamanya, begitupun dengan Edward kecil yang sudah duduk di sisi Diandra yang lain. Mama cuma sedikit kelelahan saja sayang, maaf ya bikin kalian khawatir, ucap Diandra sambil mengusap pucuk kepala kedua bocah itu. Seorang dokter wanita tampak datang menghampiri Diandra. Semua orang penasaran dengan hasil pemeriksaan Diandra. Apa yang terjadi pada putri kami, dok? Tanya si Mama Park yang sejak tadi terus mendampingi Diandra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada Nyonya. Anda sedang mengandung Nyonya, usia kandungannya sudah berjalan 3 minggu, ucap dokter wanita itu. Mereka semua terkejut mendengar berita itu. Tentu saja perilaku Diandra benar-benar berbeda, belum lagi tiba-tiba permintaannya aneh-aneh. Diandra tak menyangka kalau dia mengandung lagi, dia spontan mengusap perutnya. Ada janin lagi yang sedang bertumbuh di dalam perut Diandra. Seketika air matanya mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Dia tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak mual dan muntah seperti saat dia mengandung Emily. Aku hamil? Aku diberi anak lagi? Hiks, terima kasih sudah hadir di perut mama sayang. Diandra menangis terharu. Selamat sayang, kamu hebat, ucap Luna yang sontak memeluk Diandra dengan erat sambil mengusap air mata wanita itu. Selamat nak, ucap Gama yang turut senang. Selamat ya Diandra bawel, kamu punya baby lagi. Akan ada baby bom lagi. Celutuk Sir Petra yang tingkat jenakannya semakin menjadi-jadi. Wah, ada Maurer Junior lagi. Sorry Outnall yang juga tampak antusias dengan berita kehamilan adiknya itu. Ini akan menyenangkan. Wah, selamat Mama Gorilla. Bentar lagi ada balon besar lagi di rumah. Tinggal tunggu meletus. Tus. Celutuk pria itu, dia tidak seperti orang sakit. Bagaimana bisa baru sadar dari operasi, sudah duduk anteng sambil makan kuaci dan menatap mereka dengan gaya songong seperti dia biasanya. Seolah-olah luka bekas operasi itu tidak ada apa-apanya. Memang pria ini selalu saja di luar nalar. Diandra tersenyum namun hatinya kecut karena suaminya tidak di sini. Dia ingin memberitahukan berita bahagia itu pada David, tapi David terlanjur marah padanya. Jadi kami punya adik, ucap Edward dan Emily dengan mata berbinar-binar sambil menatap mereka satu persatu. Iya cucu kakek, kalian punya adik sayang, selamat ya, ucap Gama seraya menepuk pucuk kepala Edward yang berada di dekatnya. Wah senangnya, seru Emily. Papa kemana? Papa harus diberitahu, ucap Emily. Kan papa tadi kerja baby bubu, kamu gimana sih? Celutuk Edward. Lupa, kakek Emily. Kita telepon saja, usul Edward. Tiba-tiba Chelsea masuk ke dalam ruangan itu sambil terengah-engah. Tuan David sudah pergi tadi, saya nggak sempat ngejar, ucapnya sambil mengatur pernapasannya. Kau mengejarnya? Tanya Outnall. Iya, makanya saya keluar tadi, ucap Chelsea sambil duduk di salah satu kursi dalam ruangan itu. Diandra tampak sedih, dia menunduk dan menahan air matanya. Teleponnya, dret. Terdengar bunyi ponsel David yang tertinggal di atas nakas dalam ruangan itu. Semakin sedihlah hati Diandra yang tak bisa menyampaikan kabar itu langsung pada suaminya. Ponsel papa ketinggalan, ucap Edward yang menunjuk ponsel milik David. Mama jangan sedih, nanti mama sakit lagi. Nanti papa pasti pulang, ucap Emily menghibur mamanya yang sedang dalam fase sensitif saat ini. Dok, bagaimana dengan kandungan Diandra? Apa ada masalah? Tanya Outnall. Nyonya Diandra hamil. Gimana? Chelsea sambil menatap Diandra. Kandungannya baik-baik saja, tapi jika terus begini, dokter itu menatap Diandra yang tampak murung dan bersedih. Saya takut kandungannya terganggu. Sebaiknya jika ada masalah segera diselesaikan, ibu hamil tidak boleh stres, jelasnya. Terima kasih atas bantuannya dok, ucap mereka. Dokter itu keluar setelah menyelesaikan tugasnya. Semuanya yang ada di sana menatap Diandra. Tunggu saja ya nak, jangan bersedih terus, ucap Luna. Iya mah, cicitnya sambil menunduk. Tiba-tiba seorang wanita masuk. Diandra, ada apa denganmu?
Ucap seorang wanita yang tak lain adalah Dokter Jenny. Dia masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah panik saat mendengar kalau Diandra pingsan. Dia mendengarnya dari perawat. Jen, lirik wanita itu dengan wajah sedih. "Hei, ada apa?" tanya Jenny sambil menghampiri Diandra. Edward dan Emily tampak tidak suka melihat Jenny, namun karena mendengar dia khawatir pada Diandra, mereka diam saja. "Niel, ada apa?" tanya Jenny khawatir. Diandra sedang hamil, dia kelelahan, tak perlu khawatir, dokter sudah mengurusnya, ucap Arnold. "Lalu bagaimana denganmu? Apa kau baik-baik saja?" "Aku sangat khawatir, kenapa tak ada yang memberitahukan hal ini padaku?" Gerutu wanita itu sambil menatap kesal pada mereka. "Maaf Jen, aku juga baru sadar dari operasi itu," jelas Arnold. "Apa? Baru sadar?" Jenny terbelalak. "Dokter Chelsea ada apa? Kenapa dia baru sadar? Apa ada kesalahan selama operasi?" "Ada apa?" tanya Jenny yang tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Diandra menggenggam tangan Jenny yang menunduk, memang mudah panik. "Hei, tenang, aku baik-baik saja. Dan Kak Niel juga baik, tak ada masalah apa-apa. Kenapa kau panik sekali?" ucap Diandra. Aku takut terjadi apa-apa dengan kalian, itu saja," ucapnya jujur sambil memeluk Diandra. "Aku baik Jen, semuanya baik-baik saja," ucap Diandra. "Syukurlah, jadi kau sedang hamil ya? Selamat ya Dian, aku turut senang untukmu," ucap Jenny dengan mata terharu. Dia teringat dengan dirinya yang belum juga hamil sampai saat ini. "Kau juga kan segera menyusul Jen, aku yakin," bisik Diandra. "Kuharap begitu," ucapnya menyembunyikan air matanya. "Hei Jen, apa aku tidak dapat pelukan?" tanya Arnold. Tentu saja, kau kan calon suamiku, tentu kau dapat pelukan," ucap Jenny sesuai, bangkit berdiri dan memeluk Arnold. Chelsea benar-benar terbakar api cemburu saat ini, iri sekali dengan kedekatan mereka. Dan dia bahkan tak merasa curiga sama sekali dengan kedekatan ketiga orang itu. "Kenapa juga harus pelukan di depanku?" Gimana Chelsea yang melirik Jenny dan Arnold dengan tatapan cemburu. Arnold benar-benar pintar memainkan hati wanita, dasar si kunyuk itu, bisik Luna pada suaminya. "Kurasa dia mendapatkan semua sifat aneh itu dari orang di sebelah kita ini," ucap Gama sambil melirik Sir Petra yang tersenyum bangga menatap Arnold. "Hehe, tak sia-sia ajaranku," batin pria itu. Kau benar sayang, mereka sama aneh, tapi kau juga begitu sih, kekeh Luna. "Permisi, saya mau memanggil Dokter Chelsea," ucap seseorang sambil masuk ke dalam ruangan itu. "Chel, bisa ikut denganku, ada yang ingin kubicarakan," ucap Jerry, si pria tampan anak didik Arnold yang menarik tangan Chelsea seraya menggenggam tangan gadis itu. "Ada apa? Ayo, ini penting," ucap Jerry. "Kami permisi dok. Dokter Niel, saya bawa Chelsea dulu, ada urusan," ucap Jerry. Seketika hati Arnold panas saat melihat Jerry menggenggam tangan Chelsea dengan erat, bahkan merangkul bahu gadis itu. Jenny terkikik geli melihat wajah Arnold yang terbakar api cemburu. "Jerry, kenapa harus pegang-pegang sih?" gerutu pria itu.